Halo, selamat datang berjumpa kembali dengan saya Santos Sabah. Saya akan menguraikan penjelasan secara perlahan-lahan ya untuk kesejarahan Nusantara. Kita akan mengungkap banyak hal tentang kesejarahan Nusantara, terutama saya presentasikan ini dalam rangka berupaya untuk mengembalikan sejarah benar Indonesia atau Nusantara ya, dalam upaya mengembalikan catatan benar sejarah Nusantara. Dalam penjelasan saat ini maupun yang akan datang atau sebelumnya, saya tidak sedang dalam upaya mendiskreditkan suatu agama atau ajaran atau menistakan, tidak ya. Saya sedang berupaya mengembalikan catatan benar sejarah Nusantara. Dari video yang terdahulu ya, itu saya ada kesalahan. Dari video yang sebelum ini ada kesalahan, yaitu saya berkata penelitian Pak Kozim itu mendapatkan awal perhitungan tahun Saka itu saya sebutkan 6123 Masehi. Itu salah. Jadi yang sebenarnya saya ingin mengatakan awal perhitungan tahun Saka yang didapat hasil penelitian Pak Kozim itu 6123 sebelum Masehi. Jadi bukan 6123 Masehi. Gitu, itu satu. Jadi awal tahun Saka menurut perhitungan atau hasil penelitian Pak Kozim itu awal tahun Saka itu 6123 sebelum Masehi. Itu satu. Terus yang kedua tentang nama McDonald. Jadi yang meneliti tentang relief di dasar Borobudur yang tertutup itu adalah bernama Bernard Kempers tahun 1970, bukan McDonald, bukan McDonald. Saya sebutkan waktu video terdahulu McDonald, itu salah. Tapi yang sebenarnya adalah Bernard Kempers tahun 1970. Jadi saya review ulang. Bernard Kempers itu tahun 1970 ya, sejarawan Eropa mungkin ya. Itu meneliti tentang relief di dasar Borobudur yang tertutup. Kan sekarang ini sejarawan menulis dan menamakan relief di dasar Borobudur yang tertutup itu dengan nama Karmawibangga. Ya. Itu dengan anggapan penamaan Karmawibangga itu merujuk kepada Kitab Mahakarmawibangga. Ya, sejarawan saat ini tuh menamakan relief yang di dasar Borobudur yang tertutup itu ada 160 panel dengan merujuk kepada Kitab Mahakarmawibangga, sehingga dinamakanlah relief yang tertutup yang di dasar Borobudur itu dengan relief Karmawibangga. Nah, di tahun 1970 itu Bernard Kempers meneliti tentang relief dasar yang tertutup itu, juga mencocokkan dengan isi dari Kitab Mahakarmawibangga. Tapi hasil penelitian Bernard Kempers itu menyimpulkan bahwa Kitab Mahakarmawibangga dengan relief di Borobudur yang tertutup itu tidak berkesesuaian. Itu penelitian dari Bernard Kempers ya, menyatakan bahwa relief dasar Borobudur yang tertutup itu tidak berkesesuaian dengan Kitab Mahakarmawibangga. Jadi penamaan relief di Borobudur saat ini dengan penamaan Karmawibangga itu tidak tepat. Itu satu. Dan kemudian yang lebih penting lagi, setelah hasil penelitian saya ya, menyibak seluruh 160 panel ya, teman-teman bisa lihat itu di websitenya kidemang.com, itu tampil seluruh relief yang di Borobudur yang tertutup itu ditampilkan oleh kidemang.com. Itu ada 160 panel seharusnya, tapi di website itu hanya tampil 159 panel ya. Dan yang lebih penting lagi ya,
Di relief Borobudur yang tertutup itu tidak ada adegan porno. Sekali lagi saya jelaskan, teman-teman bisa cek sendiri kidemang.com, itu 159 panel itu ada di websitenya tersebut ya. Kita bisa lihat satu persatu, tidak ada adegan porno. Jadi publikasi yang salah, publikasi yang menyesatkan kalau ada yang mempublikasikan di relief dasar Borobudur yang tertutup itu ada adegan porno. Dasar itulah kenapa relief ditutup, karena ada adegan porno. Itu salah besar. Jadi ini klarifikasi buat teman-teman atau sejarawan ya, atau siapapun, jangan lagi mempublikasikan di relief dasar yang tertutup itu ada adegan porno. Itu salah besar dan menyesatkan. Teman-teman bisa lihat sendiri di website tersebut kidemang.com. Itu klarifikasi saya. Jadi pembuat YouTuber atau pembuat konten yang menceritakan tentang Borobudur, jangan sekali-kali kalian itu mempublikasikan di Borobudur panel yang paling dasar yang tertutup itu ada adegan porno. Jangan sekali-kali, ini menyesatkan semua orang, menyesatkan generasi muda kita. Tidak ada adegan porno di relief dasar Borobudur yang tertutup itu. Dan yang jelas, yang pasti, dari 160 panel itu ada 12 teks kata Sovarga. Jadi ejaannya itu SFRGGA. Ada 12 teks kata literasi kata Sovarga. Sering dibaca jadi surgo, swargo, swargaloka. Nah, itulah pemahaman leluhur kita tentang kehidupan setelah kematian. Di leluhur kita sudah mempercayai itu. Di video terdahulu saya sudah jelaskan bahwa leluhur kita itu bukan animisme, bukan dinamisme, bukan juga Hindu atau Buddha. Begitu juga seluruh candi-candi di Nusantara itu tidak berdasar pada dua ajaran yang terlahir di India, Hindu atau Buddha, bukan. Nah, di relief dasar tersebut ada 12 teks literasi kata Sovarga. Itu membuktikan bahwa Borobudur itu tidak berdasar pada salah satu ajaran yang terlahir di India. Dalam hal ini kan saat ini terpublikasi Borobudur berdasarkan Buddha. Itu salah. Kalau seandainya benar Borobudur itu berdasar Buddha, nah, pasti tidak tertulis kata Sovarga, tapi Nirvana atau Nirvana gitu ya. Konsep kehidupan setelah kematian kan kalau di Buddhism itu kan Nirvana atau Nibbana, tapi itu tertulisnya swarga, swarga loka. Tentang swarga atau swarga loka itu asli kata-kata Nusantara. Kalau istilah di Islam itu kan jannah. Nah, jannah. Kalau dan kata-kata surga itu asli leluhur kita, bukannya kata itu dari Arab atau dari India ya. Jadi di kitab suci pun tidak ada tertulis atau kata-kata literasi kata swarga, tapi yang ada jannah untuk menjelaskan konsep kehidupan setelah kematian ya di manusia. Kalau di ajaran leluhur kita namanya swarga. Terus ada 2 teks kata ya di relief panel itu, di kanan dan kirinya itu ada 2 teks kata Kusala Dharma Bhajana dan Vinaya Dharma Kaya Cita. Itu membuktikan bahwa ajaran leluhur kita itu dengan teks kata Dharma ya, teridentifikasi bernama Dharma. Dan Dharma inilah yang dibawa leluhur kita ke tanah India sana ya, dibawa oleh, kalau orang Eropa tulis itu di buku-bukunya atau di web mereka ya, budaya Weda dibawa oleh kaum yang bernama Saka atau Arya disebutnya. Kalau orang Eropa bilang itu Skythia. Jadi budaya Weda itu adalah dibawa oleh kaum pendatang yang orang Eropa bilang itu Skythia. Skythia itu adalah Saka.
Saka, Skythia, atau Arya. Nah, kata-kata Saka pun ada di relief dasar yang tertutup itu ya. Kata-kata Saka dengan teks literasi kata Mahe Cakya. Bangsa Cakya, Cakya. Mahe itu bahasa leluhur kita tuh Mahe, besar, maha atau agung. Mahe Cakya itu ada di relief dasar yang tertutup ya. Di 160 panel itu ada teks literasi kata Mahe Cakya. Nah, sebenarnya itulah leluhur kita. Kaum yang bernama Sakya, Cakya, Skythia kalau orang Eropa bilang. Jadi leluhur kita itulah yang membawa ajaran yang bernama Dharma itu sampai ke tanah India. Di video terdahulu itu saya sudah sebutkan nama orang-orangnya itu ya. Di antaranya Dharmapala itu 700 SM. Kemudian ada Dharmadasa, ada Sanjaya, ada Kumarilabhata, ada Sariputra 600 SM. 600 sebelum Masehi. 600 sebelum Masehi, sebelum ajaran Buddha atau yang mulia Siddhartha Gautama itu lahir, leluhur kita sudah ke sana. Tapi sejarah mainstream itu tidak menjelaskan itu. Sekarang ini tidak ada catatan tentang itu. Ya, jadi leluhur kita yang ke sana. Dan yang jelas-jelas mudah untuk pencarian itu ada namanya Sariputra 600 SM. Seperti video terdahulu saya jelaskan itu. Di Nalanda sana itu ada stupa yang namanya Sariputra. Sariputra itu jelas nama Nusantara. Sariputra itu ibunya Sarika, bapaknya Madara, bapaknya buat kitab namanya Madara Sastra. Itu yang dipelajari di Nalanda sana. Jadi Sariputra itu waktu saya eksplorasi ke Muara Takus itu saya dapat desa lahirnya tuh di desa Panisan, di dekatnya air terjun Sikubin. Sikubin itu ada desa Panisan. Kemudian dia kalau ditarik ke atas itu masuk dalam persukuan Piliang ya. Jadi Muara Takus itu sebenarnya adalah hasil penelitian saya, pusat pembelajaran Dharma. Jadi di video terdahulu saya sudah jelaskan. Nanti saya akan jelaskan lebih panjang lebar tentang Muara Takus dan kaitannya dengan candi-candi di Nusantara. Jadi di Muara Takus itu ada sebelum ke candinya ya, ada area yang sekarang ini tempat untuk pesantren suluk. Ada Buya apa di sana. Karena itu memang situasinya atau daerahnya cocok untuk pembelajaran kerohanian. Jadi di Muara Takus itu ada satu, kalau kita jalan ya dari arah sebelum masuk ke Muara Takus kira-kira ada 2 atau 3 km tuh sisi kanan. Nah, itu sebenarnya area yang dilihat Itsing itu. Di situ Itsing melihat reruntuhan sisa pondasi abad 7 Masehi. Itu sudah runtuh universitas itu. Dan tersisa hanya sisa-sisa pondasi. Itu saat Itsing ke sana abad ke-7. Nah, di abad ke-3 Pahuan datang itu mungkin sudah lihat juga. Mungkin agak-agak masih normal di situs ya. Saat ke sana itu ada gundukan-gundukan batu yang sudah tertimbun oleh tanah, tapi jejak-jejaknya bekas-bekas pondasinya itu yang ditutup batu itu menandakan di situ pernah ada bangunan besar. Nah, disitulah yang saya dapatkan namanya itu semacam universitas lah ya, tempat pembelajaran Dharma sebenarnya di situ. Jadi Candi Muara Takus itu adalah sebuah pusat titik pembelajaran, dan saya temukan itu namanya Dharmapala. Bukan di candinya ya. Jadi kalau candinya itu tempat wisuda, tempat penobatan para datu untuk wisuda, kemudian pelantikan raja-raja Patsal Panua di Nusantara itu di sana. Jadi 3 tahun sekali itu raja-raja Patsal Panua itu harus datang ke sana, berkumpul mereka. Raja-raja Patsal Panua di Nusantara itu berkumpul di sana. Jadi di situ itu bukan area bukan ada kerajaan ya, di yang aslinya tuh di sebelum Masehi, sebelum era penjajahan itu
tidak ada kerajaan di sekitar area Muratakus. Jadi kalau di sana itu ada dalam persukuan istilahnya tuh ring pertama sekitar candi itu ya. Kalau Candi Muratakus itu kan ada tembok tinggi yang kurang lebih 3 meter bentuknya trapesium, itu di atas mengelilingi mengelilingi candi itu jaraknya kurang lebih ada 74 kilo kalau kita berjalan keliling tanggul tanah kuno ya. Tanggul tanah kuno bentuknya seperti ini. Di atasnya itu terdahulunya itu ditanami pohon-pohon bambu kuning gitu ya, bambu kuning, dan kemudian di antara pohon-pohon itu pintu gerbangnya itu ditandai dengan pohon beringin besar-besar, dan pohon beringin itu masih ada sampai sekarang ini di area dekat sungai ya. Kalau kita masuk ke sebelum masuk ke Candi Muratakus ke arah kiri itu kan ada jalan. Nah, di situ dekat kali, sepanjang kali memasuk itu ya, itulah tanggul tanah kuno yang luas sekali mengelilingi Candi Muratakus. Jadi disitulah komplek pembelajaran para Brahman, nah, yaitu Dharma sebenarnya. Dan Dharma ini sebelum Masehi itu yang diketahui oleh sejarawan Eropa itu yang dibawa leluhur kita itu yang tadi saya sebutkan tadi, diantaranya namanya Dharmapala, Sariputra, yang jelas itu ada nama Sariputra di Nalanda sana. Beliau leluhur kita itu diantaranya tadi yang terlama itu 700 yang saya dapat ya. Itu 700 SM. Itu sebelum Yang Mulia Siddhartha Gautama lahir, sebelum tercetusnya ajaran yang sekarang tersebut Buddha. Jadi saat yang sama tuh 500 SM itu Mahavira mencetuskan ajaran Jainism. Buddha Yang Mulia Siddhartha Gautama mencetuskan Buddhism. Tahun kesininya 1830 di era Inggris baru terbentuk ajaran yang bernama Hindu tambah Ismu itu 1830, yaitu Hindu adalah sinkretisasi agama-agama, kepercayaan orang India di situ yang tidak Buddha, tidak Jaina, tidak Kristen, pokoknya bukan Buddha, bukan Jaina, bukan Kristen, bukan Islam, menyatu Hindu ditambah Ismu itu 1830 saat kolonialisme Inggris di sana. Jadi 1830 Hindu baru tercetus ya, Hinduisme baru tercetus 1830. Sebelum Hindu itu tercetus ya, kalau kita lihat di Wikipedia itu kan, coba teman-teman searching di Wikipedia asal usul agama Hindu, pasti tertulis bahwa agama Hinduisme itu 1830, dan sebelumnya tidak ada tokoh pendirinya dan tidak tercatat kapan mulainya. Nah, kalau kita searching lebih jauh lagi ke website Eropa ya tentang Hindu atau tentang Buddha di India sana, Hindu, Buddha, pokoknya tiga agama besar di India sana, lebih jauh lagi kita searching mencari tahu apa ajaran sebelum Hindu dan Buddha di India sana. Itu sejarawan Eropa tulis. Jadi ada kaum Arya, Scythia kalau orang Eropa tulis itu, yang membawa ajaran Veda, ajaran Brahmanik Veda, dan basicnya itu mereka tulis ya, sejarawan Eropa itu, ajaran Veda itu dibawa oleh kaum Brahmanik dan ajarannya bernama Dharmik. Nah, di situ kita dapat memahami bahwa sebenarnya budaya Weda itu dibawa oleh kaum pendatang, bukan asli dari India sendiri. Nah, kaum pendatang itu disebutnya adalah Scythia, kadang disebut Arya ya. Nah, kaum Arya inilah, kalau suku atau peradaban asli India kan Dravida, tapi suku pendatang itulah Arya. Dan Arya itu setelah saya selidiki ya, itu adalah leluhur kita Arya. Di stupa Nalanda sana, Sariputra, itu tertulis juga kata-kata Arya, Iri Mahaviharya Arya Samgaya
Kata-kata Samgaya atau Arya pun ada di prasasti Kalasan. Jadi Samgaya itu adalah satu ajaran dharma ya yang sepertinya tertentu ya, banyak sub-sub dari ajaran leluhur kita dharma itu, diantaranya yang terdahulu itu Samgaya. Dan di prasasti Kalasan itu kata-kata Samgaya itu tertulis ya, itu sudah ada 700 tahun saat prasasti ada, berarti sebelumnya 700 tahun sebelum prasasti itu ditulis ada ajaran namanya Samgaya. Nah, itu tertulis di Kalasan. Jadi itu membuktikan dari prasasti tersebut bahwa ajaran asli Nusantara itu diantaranya Samgaya itu dipelajari di Nusantara ya, sudah ada di Nusantara, terbukti di Kalasan itu. Kemudian juga sampai ke tanah India. Nah, saya kembali lagi asal usul 3 agama di India sana ya. Jadi leluhur kita itu 3000 SM ya, itu sudah ada di sana. Ke3/4 muka bumi, diantaranya di tanah India. Itu 3/4 muka bumi, salah satunya yang bisa terdeteksi adalah 3000 SM. Dan saya dapatkan dari website Eropa tuh tulis 1500 sebelum Masehi, kaum yang bernama Saka atau Arya atau Skythia itu menulis Weda di sana. Menulis Weda di sana. Nah, Indolog itu ilmuwan yang mempelajari India ya, tentang India itu disebutnya Indolog. Itu Weda yang ditulis di sana tuh dikelompokkan menjadi 4. Rigveda, Yajurveda, Antarva Veda, Samaveda. Ada 4 kalau yang di India sana. Itu adalah yang menulis leluhur kita, kaum Arya, Skythia atau Saka ya. Nah, Weda di Nusantara itu beda. Kalau Weda di Nusantara itu semua kitab-kitab atau semua tulisan suci yang ditulis di lontar apa itu disebutnya di Weda, itu sebutnya Weda ya. Jadi tidak sama Weda yang di India dengan Weda yang di Nusantara. Nah, kalau yang zaman-zaman modern ini ada para akademisi, orang-orang yang belajar ke India itu yang membawa Weda versi India ke Nusantara. Tapi sejatinya Weda yang dipelajari pedanda di Bali ya, yang asli Bali, pedanda yang Bali asli ya, tidak terpengaruh oleh pendatang India ya, itu tetap dia menyatakan diri tidak sama. Jadi Weda dengan yang di India dengan yang asli punya kita Nusantara itu berbeda. Mereka menyebutkan pedanda yang asli ya. Kalau di Bali itu di Keling, di daerah Keling itu di mana tuh ya, di Bali itu di ada desa Keling, macam pesantren di Bali sana gitu ya. Jadi penjelasan tentang relief di dasar Borobudur itu sudah jelas ya. Kemudian ada teks kata swarga, ada teks 12 kata swarga membuktikan bahwa Borobudur itu tidak berdasar Buddha. Kemudian ada teks Kusala Dharma Bhajana dan Pinaya Dharma Kaya Cita. Teks kata Dharma itulah yang mengidentifikasi jelas bahwa ajaran yang ada di Borobudur itu teridentifikasi bernama Dharma. Dan Dharma itu ajaran asli leluhur Nusantara di seluruh Nusantara ya. Saat ini terekam atau tersimpan sempurna di Bali. Dan Bali itu bukan Hindu India, tapi Bali itu adalah yang dulunya Dharma. Kalau di Jawa itu sebelum Dharma itu kadang disebut sebagai Siwa Buddha.
kemudian menjadi agama Tirta, kemudian menjadi Hindu Dharma. Jadi kronologisnya seperti itu. Dan Siwa Buddha itu bukan berpengertian sinkretisasi antara Siwa ajaran Hindu dan Buddha ajaran Buddha Siddhartha Gautama, bukan. Siwa Buddha itu tentang Siwa, tentang Buddha di leluhur kita juga ada. Jadi Buddha dalam pengertian fisik itu adalah, kalau terdahulu tuh macam orang-orang suci disebutnya Buddha. Ada juga kalau Buddha itu bahasa terdahulu leluhur kita atau bahasa Sanskerta itu hari, kalau nggak salah itu hari Rabu, itu dengan penyebutan Buddha juga, bukan pengertian Buddha Siddhartha Gautama ya. Jadi Dharma dulu tersebut menjadi Siwa Buddha, kemudian agama Tirta baru tahun 54 menjadi Hindu, dan Bali mengidentifikasi bahwa Hindu yang ada di Bali bukan dengan tidak sama dengan Hindu yang ada di India, dengan tambahan Hindu Dharma. Sekarang pun teman-teman bisa cross check ya, apa bedanya Hindu Buddha, Hindu yang ada di India dan Hindu yang ada di Nusantara, khususnya di Bali. Nah, ciri khas yang sangat membedakan ya kalau di Hindu, yang cara mudah untuk membedakan Hindu India dan Hindu Nusantara, yang sebelumnya tadi saya sebutkan, itu basic ajaran Dharma, kemudian ternamakan menjadi Siwa Buddha. Siwa Buddha ini bukan berarti sinkretisasi antara agama Siwa Hindu dan Buddha Siddhartha Gautama, bukan, tapi namanya ternamakan setelah zaman-zaman terdahulu tuh menjadi Siwa Buddha, kemudian nama itu ternamakan menjadi agama Tirta, kemudian menjadi Hindu Dharma. Tapi jelas antara Hindu yang di India dan Hindu yang ada di Nusantara itu beda. Kalau di Bali itu disebutnya Hindu Dharma. Jadi hal yang mudahnya untuk kita memahami beda antara Hindu di India dan Hindu di Nusantara itu hasil penelitian saya tuh, kalau di Hindu di India itu identik dengan berpengertian identik percaya kepada banyak Tuhan, politeis. Tapi kalau di Nusantara, Hindunya itu karena basicnya Dharma itu monoteis. Jadi yang untuk memudahkan politeis dan monoteis. Kalau yang asli Dharma yang kemudian di era-era Orde Baru atau era modern ini menjadi Hindu Dharma, itu monoteis. Nah, kalau yang India itu politeis, banyak Tuhan. Karena apa? Bentuk patung atau fisik itu yang disembah dan dianggapnya itu adalah Tuhannya. Makanya banyak sekte-sekte di India itu yang memenuhankan banyak fisiknya itu. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa Hindu di India itu cenderung bersifat politeis. Tapi kalau sekarang Dharma yang ternamakan terdahulunya di Nusantara itu menjadi Siwa Buddha, kemudian jadi agama Tirta, itu basicnya adalah monoteis. Kalau di Bali itu Yang Widiwasa, Acintya, Yang Widi Tunggal, itu yang mencirikan mudahnya. Oke, untuk penjelasan kali ini saya cukupkan ya. Intinya saat ini saya tidak sedang mendiskreditkan suatu ajaran atau agama. Ini penelitian akademik dalam upaya mencari kesejarahan Nusantara, yang saat ini kebetulan candi-candi di Nusantara ini terpublikasi, terlabeling ajaran candi Nusantara itu berdasar pada ajaran yang terlahir di India. Itu terlabeling. Di sini saya dalam rangka mengklarifikasi bahwa sejatinya candi-candi di Nusantara itu tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India.
baik itu Prambanan, Borobudur dan candi-candi yang lainnya, Moratagos atau apapun, itu tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India. Tapi ajaran yang tergambar di candi-candi di seluruh Nusantara itu adalah berdasar pada ajaran asli leluhur kita yang teridentifikasi bernama Dharma. Dharma itu basic ajarannya yang dibawa leluhur kita 3000 SM, kemudian 1500 SM menulis Weda di sana, dan di India sana Weda yang ditulis leluhur kita itu ditafsirkan bebas sehingga memunculkan pandangan baru tentang Dharma, yaitu di tahun 500 SM itu ada dua tokoh, Mahavira dan Mahavira mencetuskan Jaina, yang mulia Siddhartha Gautama mencetuskan ajaran yang ternamakan Buddha. Kemudian tahun 1830 baru orang-orang yang masih memegang Weda dan tidak mau ikut ke Buddha dan Jaina kemudian berkumpul masih berpegang kepada Weda. 1830 di era kolonialis Inggris barulah tercetus Hindu tambah Isme 1830. Dan di Nusantara itu Hindu tahun 1953. Kemudian tahun 53 itu Buddha belum masuk dalam agama resmi negara, tapi berinduk kepada Hindu tahun 53. Tahun 54-nya baru resmi menjadi agama Buddha, menjadi agama resmi negara tahun 1954 gitu ya. Oke, cukup saya sampai di sini. Semoga teman-teman bisa mengeksplorasi sendiri, bisa mencari apa yang saya katakan dengan bukti-bukti yang tadi saya sebutkan. Teman-teman bisa lihat website kidemang.com ya, di situ ada 159, seharusnya 160 panel relief yang tertutup. Kalau teman-teman bisa lihat apa isi gambarnya, kemudian adakah gambar porno, kemudian dari inskripsi itu ada 12 teks kata Suvarga, dan ada teks Mahecakya, ada teks Kusala Dharma Bhajana, Vinaya Dharma Gaya Cita, Mahecakya, Suvarga. Itu bukti-bukti mudah bahwa ajaran yang tergambar di Borobudur itu tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India. Dalam hal ini sudah terpublikasi berdasar pada ajaran Buddha. Itu tidak tepat. Nah, untuk yang lebih mudah lagi, teman-teman bisa lihat website atau di internet di universitas yang katanya universitas tertua di dunia itu Nalanda, itu ada stupa namanya Sariputra, jelas nama Nusantara. Itu hal yang mudah membuktikan bahwa leluhur kita lah yang pergi ke sana yang mewarnai India. Jadi jangan terbalik, kitalah yang mewarnai India, bukan kita diwarnai India. Kitalah yang mewarnai India. Teman-teman, silakan searching sendiri, silakan berpikir sendiri, silakan dicerna kembali, berpikir jernih secara akademik. Sejarah adalah logika, bukan sejarah kalau tidak logis. Jadi leluhur kita yang pergi ke sana itu ada namanya, ada tahunnya, ada buktinya. Sariputra itu ada stupanya Sariputra. Bukan orang India atau kaum misionaris India baik Hindu Buddha yang ke sini. Tidak ada nama, tahun, kapan, siapa yang orang India misionaris pendakwah orang suci India yang membawa ajaran itu ke Nusantara ya. True Black History of Indonesia, sesungguhnya kita adalah bangsa besar. Kita inspirasi generasi muda bahwa leluhurnya adalah bangsa besar. Jangan pesimis, harus punya percaya diri kuat bahwa kita adalah bangsa besar. Kitalah yang mewarnai India. True Black History of Indonesia.